Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Walid Bertrand Oliver Siahaan dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tugas Pempros saya dari weekend kedua. Saya akan memulai dari Pempros pada bagian praktikume terlebih dahulu. Saya akan memulai pada Pempros bagian praktikume terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada variabel output. Variabel output. Jadi di sini pada variabel output ini kita diajarkan tentang deklarasi variabel dengan berbagai tipe data. Lalu ada input menggunakan scanf, output menggunakan printf, format spesifikasi untuk setiap tipe data, dan buffer clearing dengan getter. Eh, jadi saya akan membedah dari baris per baris bagaimana isi dari codingan ini. Ini adalah pertama, pada baris pertama ada include stdio.h. Jadi ini adalah preprocessor atau directive. stdio.h ini adalah header file yang berisi fungsi-fungsi input atau output standar. Nanti jika kita tidak membuat ini, kita tidak bisa menggunakan printf atau scanf. Eh, Lalu di sini ada integer.main. Jadi pada integer ini berfungsi eh, ada ini adalah fungsi utama untuk setiap program. Setiap program situ juga harus mempunyai fungsi main. Lalu pada baris keempat itu ada integer usia, float tinggi, cap huruf, double P. Jadi ini di sini saya mendeklarasikan 5 variabel dengan tipe data yang berbeda. Integer usia ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti umur. Kalau float ini digunakan untuk bilangan desimal. Kalau char ini untuk menyimpan huruf. Kalau double P ini untuk menyimpan untuk di bilangan desimal dengan presisi lebih tinggi seperti di 3,14 atau 22/7. Lalu ada long jarak bintang. Ini untuk bilangan bulat yang sangat besar seperti jarak dan kilometer. Lalu eh, pada codingan-codingan saya ini saya akan membedahnya juga. Kita mulai dari input data. Input data ini ada dia eh, slash n. Ini adalah escape squares untuk berpindah baris per baris. Lalu ada tanda sama dengan. Sama dengan ini untuk membuat outputnya lebih rapi aja, bukan sesuatu yang wajib. Lalu ada juga ini printf masukkan usia. Ini digunakan untuk menampilkan output dari nanti pada integer usia tadi. Begitu juga pada masukkan tinggi badan, masukkan huruf, masukkan nilai pi, dan masukkan jarak ke bintang. Ini berfungsi untuk mengeluarkan output-output dari yang telah saya bikin tadi. Begitu juga fungsi dari printf slash n output data ini juga. Jadi nanti begitu kita jalankan, dia ini eh, akan menghasilkan output seperti ini. Jika kita masukkan contoh 18, tinggi badan 171, masukkan pesan huruf karakter. Loh, dia akan mengeluarkan hal seperti ini. Lalu saya akan lanjut ke codingan saya yang kedua. Itu adalah operasi aritmatika. Pada operasi aritmatika ini, saya juga akan menjelaskan dari baris per baris. Saya akan mulai dari sini. Jadi, di sini saya mendeklarasikan 3 variabel dengan jikalau kita menginput A, B, dan C. 5 variabel ini berfungsi untuk hasil operasi. Itu bisa dia sum, ini ada penjumlahan, diferensi ada pengurangan, produk dan perkalian, kuoitian ini ada pembagian, dan modulus ini adalah persenan. Jadi pada codingan ini cukup simpel. Saya juga menggunakan printf pada codingan ini. Printf pada baris ke-23 sampai ke-29 sampai ke-32 itu berfungsi untuk pencetak outputnya nanti dari codingan ini. Dan jika kalau kita jalankan akan menghasilkan hasil seperti ini. Kita akan masukkan 3 angka 6, 7, 8. Ini adalah hasilnya.
baru kita lanjut ke codingan selanjutnya. eh itu adalah kelulusan .c. Jadi, pada codingan ini saya menggunakan float matematika fisika kimia rata-rata. Eh ini kenapa saya menggunakan ini karena float ini bisa digunakan untuk eh membaca bilangan-bilangan desimal. Lalu saya menggunakan printf ini dan scanf ini digunakan untuk eh mencetak outputnya nanti ya. Lalu ada beberapa fungsi juga di sini seperti ini. Rata-rata ini bisa bilang untuk tampilan rata-rata dengan dua desimal nanti ya. Lalu ada if rata-rata sama 60. Ini adalah struktur if atau else untuk pengambilan keputusan. If ini digunakan jika kondisi benar, jalankan di dalam tanda kurung seperti ini. Ini. Eh, lalu ada itulah. Lalu jikalau kita menjalankan kodenya nanti dia akan meminta nilai seperti ini. Saya akan masukkan contoh nilainya asal-asal aja. Nah, dan dia akan mengeluarkan output seperti ini. Kita lulus atau enggak dan menilai itu berapa. Lalu kita masuk ke codingan keempat yaitu input dot pengguna. Pada codingan ini saya menggunakan sama seperti tadi pada codingan yang pertama. Itu ada integer, float, char dan char juga. Eh jadi tapi di sini saya menambahkan integer len sama dengan nol. Ini berfungsi untuk ngecek apakah karakter terakhir itu adalah new line dan jika ya ganti dengan null terminator. Dan ini digunakan untuk menghapus enter yang tersimpan oleh fgets. Lalu ada ini printf data ini. Ini saya menambahi di sini ada persen s. Ini persen s. Jadi ini adalah format spesial untuk string dan ini menampilkan seluruh isi array char sampai bertemu dengan slash nol. Jadi jika kita menjalankan codingannya akan menghasilkan output seperti ini. Usia 18. Ini badan 171. Inisial nama Idong. Ini akan dihasilkan output seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke challenge. Pada challenge ini saya akan mulai dari cek bilangan .c. Pada codingan cek bilangan .c ini saya menggunakan integer. Integer ini juga ini tadi adalah sesuatu hal yang wajib untuk sebuah codingan. Lalu akan saya menggunakan integer bilang habis sini. Ini fungsi ini nanti ini kita agar bisa menginput bilangan positif, negatif atau nol. Lalu ada if itu juga untuk menentukan kondisinya. Lalu ada print else ini digunakan sama fungsinya sama dengan if juga. Lalu ada print print ini nanti untuk menunjukkan output dari codingan ini. Dan ini yang terjadi jika kita menjalankan codingan ini. Contoh kita masukkan angka 7. Dia akan tahu kalau angka ini adalah angka positif atau negatif. Karena tadi kita menggunakan if bilangan lebih kecil dari nol ini adalah positif. Adalah bilangan positif dan else if lebih kecil daripada nol itu adalah bilangan negatif. Dan jika dia sama dengan nol itu adalah ini adalah nol. Lalu kita lanjut ke konversi .c. Pada konversi .c ini saya menggunakan integer juga dan ini adalah 4 variabel. Dan 4 variabel ini adalah waktu untuk menunjukkan waktu. Jadi pada codingan ini saya memprogram codingan ini agar codingan ini bisa menunjukkan eh, jikalau dalam contohnya 1 jam itu ada berapa detik. Nanti jika kita masukkan jumlah detiknya, dia akan menunjukkan secara langsung ada berapa berapa dalam contohnya kita masukkan. Oh, langsung kita jalankan ya kodenya. Kita coba kita jalanin kodenya. Kalau kita jalanin kodenya, ntar dia bakal minta, contohnya kita masukkan jumlah detik ya. Contohnya 800 detik. 800 detik.
Nah, jika kita masukkan 1.800 detik ini, dia akan menunjukkan kalau 800 detik itu sebetulnya berapa jam. Dan di sini 800 detik itu adalah 13 menit 20 detik. Nah, lalu kita lanjut ke luas dan keliling. Codingan ini, jika kita jalankan, akan meminta kita masukkan jari-jari seluruh lingkaran. Dan pada codingan ini bisa menghitung berapa sih luas lingkarannya itu nanti. Jadi contoh saya masukkan 5. Nah, dan keliling lingkarannya itu akan keluar 31,42 karena saya sudah memasukkan rumusnya di sini tadi. Eh, Lalu saya lanjut ke codingan nilai akhir. Codingan ini, jikalau saya menjalankan codingan ini, dia akan meminta kita contoh masukkan nilai UTS. Contoh kita masukkan 56, 77, 88. Nah, dan ini dia langsung mengeluarkan nilai akhir kita. Dan di sini saya menggunakan fungsi rata-rata. Dan saya sudah menggunakan contohnya nilai UTS itu berapa persen, jika 30%, nilai UAS 40%, dan nilai tugas 30%. Dan dia akan menghitung dengan sendirinya. Lalu ada yang terakhirnya ada tukar variabel. Di sini, jika kita menjalankan codingan ini, dia akan meminta kita memasukkan dua nilai variabel. Contohnya A itu 6 dan B itu 7. Dan nantinya dia ini akan menukarkan sendiri yang tadi A jadi 6, B jadi 7 dan B yang tadi itu dia jadi 6. Eh, jadi sekian dari penjelasan saya tentang tugas pempro saya pada week yang kedua ini. Sekian dari saya. Terima kasih.